سيدنا ومولانا محمد. صلوا على النبي وتبسم Dan Nabi tabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Saat ini kita sedang berada di era globalisasi yang merupakan the big bang of information. Era mencampurnya berbagai media komunikasi dan informasi. Jeff Zaleski dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace mengungkapkan bahwa penggunaan media internet saat ini telah mencapai tahap yang sangat mencengangkan bagi penggunanya. Hadirin, komunikasi melalui media sosial menghadirkan kemudahan yang luar biasa. Hanya dengan bermodal smartphone dan paket data, kita bisa menjelajahi dunia. Segala informasi mudah kita dapatkan. Kerabat jauh seakan ada di depan mata. Hingga aplikasi saham yang semakin mengkilat tanpa batas meraup kekayaan. Itulah mengapa media sosial begitu diminati di berbagai negara. Tercatat bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa pengguna internet di negara Indonesia saat ini mencapai 63 juta jiwa. Namun sangat disayangkan hadirin, bila saat ini media sosial banyak disalahgunakan. Kita perhatikan banyak tayangan kekerasan yang semakin merajalela, tontonan negatif yang merusak mata, aktivitas dunia maya yang mengalahkan dunia nyata, bahkan tega melawan orang tuanya demi gaya-gayaan semata. Masya Allah. Itulah gambaran kecil dari pengguna media sosial yang mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Lalu, bagaimanakah Islam melihat fenomena tersebut? Untuk itu, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syarah Al-Quran yang berjudul Etika Berteknologi dalam Konsep Al-Quran. Dengan landasan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah
menyembah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan, menurut Jawad Muniyah, dalam At-Tafsir Al-Mubin, ayat di atas menerangkan dengan jelas tentang haramnya mengambil berita dari orang fasik tanpa melakukan klarifikasi atas kebenarannya. Sedangkan menurut Ibnu Faris dalam Maqayis, orang fasik ialah orang yang keluar dari ketentuan akal sehat, sopan santun, dan agama. Sedangkan jika dikaji dengan ilmu ma'ani, ayat tersebut mengandung jumlah insya'iyah yang mengandung suatu bentuk instruksi. Asbabun nuzul ayat itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, Allah bin Najlah, dan Ummu Salamah, berkenaan dengan kebohongan yang disampaikan oleh Al-Walid bin Utbah kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah hampir terprovokasi melakukan tindakan destruksi, maka turunlah teguran, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik membawa suatu berita, maka bertabayyunlah. Hadirin, melihat perkembangan di era globalisasi ini, media sosial memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi dan memberikan informasi tanpa batas. Namun, keterbukaan media sosial tidak hanya membuat hidup kita mudah, tapi juga bisa membuat hidup kita celaka. Ada orang yang masuk penjara gara-gara memposting status dusta. Buktinya, setiap hari di masa pandemi ini, berita hoax tersebar di mana-mana. Liputan6.com terus mengabarkan sampai tanggal 1 Oktober 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mengabarkan berita hoax seputar COVID-19 yang mencapai 343 berita yang tersebar di berbagai media sosial dan sebarannya mencapai 2181 berita. Itulah gambaran yang terjadi pada saat ini. Lalu, bagaimanakah kita menyikapi persoalan tersebut? Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah carahan Al-Quran dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 sebagai berikut. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung
dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin seiman dan sekeyakinan yang kami banggakan, Imam Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafasir mengatakan ayat di atas adalah mereka orang-orang yang mampu menjaga, melestarikan, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, serta yang memiliki iman dan amal soleh. Sedangkan jika menurut Imam Nawawi Banten dalam tafsir Al-Mubin fi Ma'alim At-Tanzil, terkadang orang bodoh mengajak kepada perkara yang batil. Hal ini diperkuat oleh Murtadha Mutahari, seorang cendekiawan berkebangsaan Arab, mengatakan iptek di tangan orang yang tak beriman bagaikan sebuah pisau di tangan orang yang gila. Dia bisa menebas kepada siapapun yang dia tahu. Oleh karena itu, pesan kami terhadap seluruh komponen bangsa, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syair. Wahai pemuda penerus bangsa, jagalah bangsa kita dari adanya media massa yang isinya meresahkan. Gunakanlah media massa yang bijak untuk kemaslahatan kebaikan bersama. Dari syarahan di atas dapat kita petik mutiara kesimpulan menjadi 3. Yang pertama, penggunaan media massa dan elektronika mulai mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Yang kedua, umat Islam membutuhkan sumber daya insan yang siap menjadi sumber kebaikan. Yang ketiga, untuk mengolah informasi menjadi manfaat dan maslahat bagi nusa, bangsa, dan seluruh umat manusia. Demikianlah sarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu